Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabat-sahabatku semua? Semoga kalian semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini saya akan bercerita tentang 5 kisah mistis Alas Purwo, hutan tertua di Pulau Jawa. Kisah mistis tentang Alas Purwo yang pertama adalah Alas Purwo diyakini menjadi tempat para raja melakukan semedi dan bertukar pikiran. Alas Purwo merupakan hutan tertua di Pulau Jawa. Konon, hutan ini sudah ada jauh sebelum negara Indonesia ini didirikan. Di dalam hutan Alas Purwo terdapat banyak gua. Salah satu gua di sana, pada pintu masuknya dijaga oleh 2 jin besar. Gua ini kerap kali digunakan sebagai tempat semedi para raja di masa lalu. Tak hanya itu, gua yang dianggap magis itu juga sering dimanfaatkan sebagai tempat pertemuan para raja untuk saling bertukar pikiran. Salah satunya adalah Presiden Indonesia Insinyur Soekarno. Warga setempat percaya kalau Soekarno sering kali melakukan semedi di dalam Alas Purwo. Insinyur Soekarno sering kali melakukan semedi di Alas Purwo ini untuk melakukan pertemuan dengan kerajaan pantai selatan. Kisah mistis tentang Alas Purwo yang kedua, diyakini mereka yang masuk Alas Purwo tak akan bisa keluar lagi. Hutan yang terletak di Kecamatan Tegal Dimo dan Kecamatan Purwoharjo, Banyuwangi ini dikenal sebagai kerajaan jin yang di dalamnya terdapat banyak makhluk gaib. Mereka yang bisa melihat makhluk tak kasat mata ini pasti akan menyaksikan sendiri kalau Alas Purwo sangat padat dan ramai. Karena alasan itu pula, manusia yang mencoba masuk ke dalam Alas Purwo tak akan bisa keluar lagi. Mereka akan tersesat di dalam hutan yang pohonnya sangat rapat. Ada pula yang mengatakan bahwa penghuni di dalamnya tak akan membiarkan manusia bisa bebas setelah melihat rumah-rumah mereka. Kalaupun kita berhasil keluar dari Alas Purwo, konon seumur hidup kita akan selalu ditimpa kesialan. Cerita mistis Alas Purwo berikutnya yaitu Alas Purwo diyakini sebagai tempat pesugihan bagi mereka yang kerap kali memilih jalan pintas. Dulu, Alas Purwo memang dikenal sebagai tempat bertapa para raja untuk mendapatkan ilmu. Namun, kini Alas Purwo malah dimanfaatkan manusia sebagai tempat pesugihan bagi mereka yang kerap kali memilih jalan pintas. Tak heran jika di dalam Alas Purwo kamu akan menemukan berbagai jenis makhluk tak kasat mata dengan bentuk yang tak lazim. Sebab konon beberapa di antaranya ada yang merupakan anak dari hasil perkawinan antara manusia dan jin sebagai bentuk tumbal mereka. Kisah mistik tentang Alas Purwo yang keempat adalah suara panggilan yang membawa malapetaka. Jika suatu kali kamu berkesempatan mengunjungi Alas Purwo, ada satu kisah yang terus diceritakan secara turun-temurun di sana, yakni soal suara panggilan. Apabila kamu mendengar suara lirih yang memanggil namamu ketika sedang di Alas Purwo, kamu jangan langsung menengok atau mencari sumber suara tersebut. Sebab, jika kamu menengok dan mencari sumber suara tersebut, maka kamu akan mendapat malapetaka atau kesialan sepanjang hidup. Bahkan yang lebih parah, kamu akan dibawa oleh makhluk gaib tersebut. Dan cerita mistis tentang Alas Purwo yang kelima adalah masih tersimpannya keris peninggalan kerajaan Majapahit di dalam Alas Purwo. Meski terkenal angker dan membahayakan nyawa, banyak orang rela datang ke Alas Purwo dengan niat masing-masing. Kebanyakan mereka yang datang meminta kekayaan atau kenaikan pangkat.
Karena keinginan tersebut, bahkan ada yang rela bersemedi hingga berhari-hari demi mendapat wangsit. Ada juga masyarakat yang datang ke Alas Purwo untuk mencari keris. Konon, jika mereka menemukan keris, maka orang itu akan beruntung dan apa yang ia inginkan bisa terkabulkan. Di cerita masyarakat beredar kalau di Alas Purwo masih tersimpan keris pusaka Sumelang Gandring, peninggalan kerajaan Majapahit. Namun, sampai saat ini tak ada yang tahu di mana tepatnya keris tersebut berada. Terlepas dari benar atau tidaknya mitos yang beredar di masyarakat, kita tetap harus menjaga kelestarian hutan Alas Purwo. Jangan sampai kita merusaknya dan menentang alam hanya karena rasa penasaran. Terlepas percaya atau tidaknya dengan mitos tersebut, tidak bisa kita pungkiri juga bahwa mereka yang tak kasat mata selalu hidup berdampingan dengan kita, walau beda dimensi. Perkuat iman dan ibadah, tetap sopan dan halus terhadap sesama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.